Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bagus Johan Maulana di sini ya. Hari ini saya akan share tentang screening kasus DBD. Kemarin saya share tentang tata laksana rumor DBD di masyarakat ya. Itu juga sekilas sudah membahas tentang screening. Tapi hari ini saya akan lebih mendalam dan mendetail tentang screening kasus DBD. Screening itu apa sih? Screening itu penyaringan. Jadi kita perlu menyaring nih sebuah kabar seseorang kena DBD, dia kena DBD beneran apa enggak. Nah, bagaimana sih cara menyaringnya? Yaitu melalui 3 tahap diagnosis DBD. Jadi diagnosa DBD itu ada 3, ada diagnosa suspek, ada diagnosa klinis, dan diagnosa konfirmasi. Ini bertahap nih, dari yang pertama dulu, terus yang kedua, yang ketiga. Kalau misalkan batal di yang pertama, ya kita tidak perlu melakukan screening lebih lanjut ke tahap 2. Kalau dia di tahap 2 gagal, ya kita tidak perlu melakukan screening lebih lanjut ke tahap berikutnya ya, kayak gitu. Jadi bertahap. Yang pertama kita bahas satu persatu nih. Apa sih yang disebut suspek DBD atau suspek DD atau suspek dengue secara umum? Seseorang disebut suspek dengue yaitu kalau demam tinggi lebih dari 39 derajat Celcius selama 2 sampai 7 hari ditambah manifestasi perdarahan. Manifestasi perdarahan itu ada 2, ada manifestasi perdarahan makro, ada mikro. Makro itu berarti perdarahan yang besar seperti muntah darah, BAB darah, itu kan darahnya kelihatan jelas ya. Nah, manifestasi perdarahan mikro itu seperti apa? Seperti petehie itu bintik merah, seperti ekimosis. Ekimosis itu adanya perdarahan di bawah kulit yang luasnya diameternya 1 cm. Adanya purpura. Purpura itu pecahnya pembuluh darah seperti lebam. Nah, itu yang namanya perdarahan mikro. Atau hasil RL testnya positif. RL test itu Rambelit test atau tourniquet test, yaitu dengan cara apa? Ditensi, sistol plus diastol dibagi 2, ditahan selama 10 menit. Nah, kalau misalkan dalam 1 inci persegi bintik merahnya lebih dari 10, maka disebut RL testnya positif. Nah, jadi itu juga termasuk salah satu tanda-tanda dari manifestasi perdarahan mikro. Nah, seseorang disebut suspek kalau semua ini terpenuhi. Kalau tidak ada manifestasi perdarahannya, ya berarti dia tidak disebut suspek. Apalagi kalau tidak ada demamnya. Wong demam berdarah kok nggak ada demamnya, ya berarti dia batal untuk disebut suspek. Kayak gitu ya. Kalau batal disebut suspek berarti mana? Ya berarti dia penyakit lain. Berarti dia tanda-tandanya penyakit lain. Entah itu apa ya terserah. Itu di luar konteks pembahasan ini gitu ya. Kalau misalkan dia benar-benar suspek, apa sih yang harus dilakukan? Yang pertama berarti kasih air minum yang banyak. Untuk apa? Ya ini kan masih suspek. Suspek itu kan diduga atau tersangka, belum pasti. Nah, berarti untuk jaga-jaga pertolongan pertamanya yaitu diberi air minum yang banyak untuk menghindari dehidrasi. Kan takutnya dia kebocoran plasma beneran, dehidrasi beneran gitu. Terus yang kedua pertolongannya yaitu dengan dikasih obat penurun panas seperti paracetamol. Itu bisa didapatkan di mana saja, mudah ya. Lalu berikutnya adalah pasien tersebut dibawa ke dokter. Harus ketemu dokter. Untuk apa? Yaitu untuk screening tahap 2, yaitu secara klinis, secara diagnosa klinis, secara diagnosa medis. Itu apa diagnosanya? Ini harus dipastikan, dan yang memastikan ini harus dokter. Jadi yang membuat diagnosa klinis adalah dokter. Kalau suspek tadi bisa dibikin oleh para medis atau bahkan orang awam pun bisa nih membuat diagnosa suspek. Tapi kalau klinis ini harus dokter. Pahami itu ya. Nah, dokter itu membuat diagnosa klinis DBD itu dengan standar apa? Nah, ini kita punya kriteria WHO 97, yaitu kalau ada demam mendadak tinggi atau riwayat demam, ada perdarahan sekurang-kurangnya salah satu dari uji tourniquetnya positif, ada petehia, ekimosis, ada purpura, perdarahan mukosa, saluran cerna, lokasi bekas tusukan atau jarum, adanya hematemesis atau melena. Nah, ini kan tadi sudah saya jelaskan ya. Jadi yang pertama dan yang kedua ini merupakan tanda-tanda dari suspek juga ya, nah, suspek DBD. Tapi kalau klinis bisa jadi ada ininya nih. Nah, kalau ada hepatomegali atau pembesaran hati, atau ada tanda-tanda shock seperti nadi kecil dan cepat dengan tekanan nadi kurang dari 20 mmHg, atau adanya hipotensi atau tensinya rendah ya, disertai gelisah dan akral dingin. Nah, dokter itu pakainya ini. Ya, ini kriteria WHO 97 untuk menetapkan seseorang secara klinis itu disebut DBD atau bukan. Nah, kalau di sini batal gimana? Misalkan, oh ini tidak mengarah ke DBD, ini kamu kena tipes atau kamu kena faringitis aja, ya sudah berarti dia gagal di sini. Artinya kita tidak perlu melakukan screening ke tahap berikutnya, konfirmasi laboratoriumnya. Berarti dia penyakit lain kayak gitu ya. Oke. Apakah seseorang yang sudah klinis ini sudah pasti disebut DBD? Belum tentu. Seseorang disebut DBD kalau konfirmasi laboratoriumnya juga iya, kayak gitu. Apa sih konfirmasi laboratoriumnya? Oke, seminim-minimnya laboratoriumnya yaitu 2.
Dua variabel. Yang pertama adalah trombositnya, yang kedua adalah hematokrit. Seseorang disebut DD kalau trombositnya kurang dari 150.000 dan kenaikan atau penurunan hematokritnya lebih dari 5%, 5 sampai 20 ya. Hematokrit apa sih? Hematokrit itu kekentalan darah gitu. Jadi kalau hematokritnya tinggi berarti darahnya kental kayak gitu. Seseorang disebut DBD kalau trombositnya kurang dari 100.000 dan penurunan atau kenaikan hematokritnya lebih dari 20%. Inilah yang menunjukkan adanya kebocoran plasma gitu. Ya, ini yang membedakan antara DD dan DBD. Kalau DD itu tidak terjadi kebocoran plasma, kalau DBD terjadi kebocoran plasma. Nah, kalau misalkan HT-nya kok cuma diukur 1 kali atau datang sudah diinfus kan darahnya jadi encer lagi nih. Nah, ada indikator lain yang menunjukkan kebocoran plasma selain ini, yaitu jadi angka ini nih, kriteria ini, variabel ini bisa digantikan ini, yaitu ada efusi pleura, yaitu penumpukan cairan di rongga toraks ya, pleura di rongga dada pernapasan. Adanya asites atau penumpukan cairan di rongga perut gitu. Adanya hipoproteinemia, berarti kadar protein dalam darah kurang, atau bisa juga hipoalbuminemia, kadar albuminnya rendah. Jadi ini bisa menggantikan ini. Nah, gitu ya. Jadi seseorang disebut pasti kena DBD atau tidak itu harus sampai tahap ketiga ini gitu. Oke, semoga bisa membantu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.